Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Gendri Afriansyah dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan presentasi mengenai penelitian pemanfaatan generatif AI dalam meningkatkan produktivitas penulisan akademik mahasiswa informatika. Langsung saja sini ke latar belakang. Generatif AI kini banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk membantu proses penulisan akademik, mulai dari membuat kerangka hingga menyunting tulisan. Jadi teknologi ini menawarkan kemudahan dan efisiensi, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait originalitas dan kemampuan berpikir kritis. Jadi oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana pengaruh penggunaan generatif AI terhadap produktivitas tulisan mahasiswa, khususnya di bidang teknik informatika. Tujuan penelitian pada kali ini yang pertama itu mengidentifikasi pola penggunaan generatif AI dalam penulisan akademik, yang kedua itu menganalisis pengaruh penggunaan generatif AI terhadap produktivitas penulisan mahasiswa. Metodologi penelitian pada kali ini yang saya gunakan itu adalah kuantitatif korelasional. Pendekatannya itu melalui survei online, melalui Google Form, populasinya itu mahasiswa aktif teknik informatika Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sampelnya itu diambil dari 100 responden atau stratified random sampling. Dan yang kelima itu instrumen yang saya gunakan itu kuesioner menjadi 3 bagian. Yang pertama itu identifikasi responden, yang kedua itu pola penggunaan generatif AI, yang ketiga itu indikator produktivitas, contoh seperti kecepatan, kualitas awal, atau efisiensi. Yang keenam itu analisis data menggunakan RSPPS atau regresi linear sederhana, seperti itu. Untuk hasil dan pembahasan pada penelitian kali ini ada dua, yaitu yang pertama itu mayoritas mahasiswa menggunakan generatif AI untuk yang pertama menyusun kerangka awal sebanyak 70%, yang kedua mengembangkan paragraf sebanyak 65%, dan yang ketiga itu menyunting akhir sebanyak 50%. Yang kedua itu frekuensi penggunaan AI berkorelasi positif dengan penyelesaian tugas lebih cepat, kurang lebihnya 30% dari percepatan awal. Yang kedua itu peningkatan efisiensi penulisan. Nah, kesimpulan dan saran. Kesimpulan nih, yang saya berikan ini penggunaan AI, generatif AI dapat meningkatkan produktivitas penulisan mahasiswa. AI paling efektif digunakan pada tahap awal penulisan dan editing. Untuk sarannya itu, mahasiswa perlu memahami etika penggunaan AI. Yang kedua itu, dosen perlu memberikan arahan untuk menjaga originalitas karya, dan yang terakhir itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengevaluasi kualitas tulisan berbasis AI. Baik, jadi sekian untuk presentasi penelitian pada kali ini. Apakah ada yang ditanyakan? Nah, perkenalkan nama saya Syahrul Habib dari Teknik Informatika. Saya ingin bertanya, bagaimana sih Anda memastikan bahwa peningkatan produktivitas penulisan internet dalam penelitian itu benar-benar disebabkan oleh penggunaan generatif AI itu, dan bukan karena faktor lain seperti kemampuan individu atau pengalaman akademik mahasiswa? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Jadi memang benar, ada banyak hal yang bisa mempengaruhi produktivitas penulis, bukan hanya karena AI. Tapi dalam penelitian ini, saya fokus mengamati hubungan antara seberapa sering mahasiswa menggunakan generatif AI dan seberapa produktivitas mereka saat menulis. Jadi untuk mengurangi pengaruh dari faktor lain ini, saya hanya mengambil responden yang sudah pernah menggunakan AI dalam menulis. Lalu saya ukur seberapa sering mereka memakai dan bagaimana dampaknya terhadap kecepatan dan kelancaran mereka menulis. Memang hasil ini belum bisa membuktikan 100% ya, bahwa AI itu adalah salah satu penyebab produktivitas meningkat. Tapi setidaknya dari data yang saya kumpulkan ini, ada pola bahwa semakin sering mahasiswa menggunakan AI, semakin mudah mereka menyelesaikan tulisan. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Syahrul Habib dari program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya akan membahas tentang peran e-learning terhadap kemandirian belajar mahasiswa informatika di era digital. Latar belakang. Perkembangan teknologi digital dalam 2 dekade terakhir ini telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Salah satu inovasi utamanya adalah penggunaan learning dalam perkuliahan yang memberikan fleksibilitas dalam distribusi materi dan interaksi belajar. Namun, belum semua sistem learning berhasil mengembangkan kemandirian belajar mahasiswa. Seringkali mahasiswa hanya mengikuti instruksi tanpa memiliki inisiatif atau melakukan evaluasi diri. Penelitian ini berfokus pada program studi informatika yang memiliki kedekatan dengan teknologi digital untuk mengevaluasi peran learning dalam membentuk sikap belajar mandiri. Tujuan penelitian di sini ada dua. Yang pertama itu mengkaji pengaruh penggunaan e-learning terhadap tingkat kemandirian belajar mahasiswa program studi informatika. Yang kedua itu ada mengidentifikasi fitur-fitur dalam sistem e-learning yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan sikap belajar mandiri. Metodologi penelitian. Jenis penelitian menggunakan kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Terus populasi di sini kita memakai mahasiswa aktif angkatan 2022-2023 di program studi teknik informatika. Sampel menggunakan 100 mahasiswa yang aktif menggunakan platform e-learning dan telah menempuh minimal 2 mata kuliah daring. Yang keempat, instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner daring dengan skala Likert 1-5. Bagian 1 di mana itu frekuensi akses dan kenyamanan sistem e-learning. Bagian 2 skala kemandirian belajar, inisiatif, manajemen waktu, dan evaluasi diri. Analisis data menggunakan uji validitas, yaitu menggunakan riset berhubungan. Yang kedua, uji reliabilitas, Crunchbase Alpha. Yang ketiga ada uji regresi sederhana menggunakan SPSS. Hasil dari pembahasan. Skor rata-rata penggunaan e-learning menunjukkan angka tinggi, terutama pada fitur forum diskusi dan proses tracker. Mahasiswa yang aktif menggunakan e-learning menunjukkan peringkat inisiatif belajar, mampu mengatur jadwal belajar sendiri, dan melakukan evaluasi terhadap pemahamannya. Selanjutnya, terdapat kolerasi positif antara intensitas penggunaan fitur e-learning dengan tingkat kemandirian belajar mahasiswa. Wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa merasa lebih bertanggung jawab dalam mengelola proses belajar karena adanya fitur fleksibel dan monitoring capaian.
Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari saya, e-learning memiliki peran signifikan dalam membentuk kemandirian belajar mahasiswa, khususnya dalam aspek manajemen waktu, inisiatif, dan evaluasi diri. Fitur-fitur interaktif seperti forum, feedback otomatis, dan pelacakan progres menjadi elemen utama dalam mendorong sikap belajar mandiri. Sarannya, itu sistem e-learning perlu terus dikembangkan dengan menambahkan fitur yang mendukung refleksi diri dan kolaborasi antara mahasiswa. Terus dosen disarankan untuk memanfaatkan fitur e-learning secara maksimal dan mendorong mahasiswa untuk tidak hanya mengikuti materi, tetapi juga mengkritisi dan mengevaluasi proses belajarnya. Next, ada pertanyaan? Izin bertanya, gimana sih caranya kita tahu kalau mahasiswa itu jadi lebih mandiri itu memang karena e-learning, bukan karena mereka memang dasarnya itu udah semangat belajar atau punya pengalaman sebelumnya? Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Memang benar, dalam penelitian seperti ini penting untuk memastikan bahwa kemandirian belajar mahasiswa memang dipengaruhi oleh e-learning, bukan karena faktor lain seperti motivasi pribadi atau pengalaman sebelumnya. Untuk itu, saya menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi linear. Karena lewat metode ini, saya bisa melihat betapa besarnya pengaruh langsung diri dari pengguna e-learning terhadap tingkat kemandirian belajar mahasiswa. Jadi datanya dianalisis secara statistik, bukan hasil dari asumsi. Selain itu, saya juga memilih sampel mahasiswa yang sudah menggunakan e-learning untuk minimal 2 mata kuliah. Tujuannya supaya mereka punya pengalaman yang cukup dan hasilnya lebih bisa mewakili kenyataan di lapangan. Namun, saya juga menyadari bahwa penelitian ini masih terbatas, karena itu ke depan saya akan menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kualitatif seperti wawancara atau observasi. Dengan begitu, kita bisa menggali lebih dalam faktor-faktor lain yang mungkin ikut mempengaruhi kemandirian belajar mahasiswa. Terima kasih. Baik.